Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik pengajian kagar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersumpah, dan sumpahnya sebagai berikut. Kita hanya membahas satu sumpahnya saja ya, karena ini bagian dari hadis yang panjang. Sumpahnya bahwasanya harta seseorang atau kekayaan seseorang tidak akan berkurang darinya oleh sejak sedekah yang diberikannya. Jadi kekayaan seseorang tidak akan berkurang karena sedekah yang diberikannya. Itu sumpahnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI dirahmati Allah, hari raya yang penuh berkah atau hari yang penuh berkah Asyura 10 Muharram telah berlalu. Tetapi ingat, kita masih berada di bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan Allah. Bulan di mana amal perbuatan sangat ditingkatkan. Ya, disebutkan dalam hadis yang kita bahas sebelumnya bahwasanya Rasulullah tidak berpuasa segiat seperti bulan Ramadan kecuali di bulan ini. Ya, jadi Rasulullah sangat giat berpuasa di bulan ini. Yang dapat mengalahkannya hanya bulan Ramadan. Ya, jadi itu fadilah dari atau keutamaan dari bulan Muharram ini. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas bentuk lain dari amal perbuatan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini, yaitu sedekah. Ya, seperti hadis tadi, Rasulullah memperingatkan atau bersumpah dan dengan demikian mengingatkan kita bahwasanya harta seseorang atau kekayaan seseorang tidak berkurang dengan sedekah yang dia infakkan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kita melihat salah satu ayat dari surat Al-Baqarah mengenai sedekah ini. Ya. Suratnya, surat Al-Baqarah ayat 261. Insya Allah akan Irfan bacakan. Ya. Pertama, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan mereka yang menginfakkan harta mereka. Nah, di sini Allah sangat generous, sangat baik menyebutkan harta mereka. Padahal secara akidah kita mengetahui itu harta kita adalah milik Allah, diberikan oleh Allah, dititipkan kepada kita. Tapi di sini Allah sangat murah hati dengan harta mereka. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Ya, perumpamaan mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, kamasalil habbatin ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulat. Ya. Jadi tadi sampai ke kamasali habbatin ambatat sab'as sanabil. Jadi bagaikan seperti tanaman yang memiliki 7 telinga, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ears, ya. Jadi ada kan tanaman seperti gandum atau yang kalau ditanam tumbuh itu ada kayak telinganya, ya, kiri kanan ada 7, ya. Saya sebutkan ada 7. Kemudian fikuli sumbulati, ya, dan di setiap telinga atau bulir, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, di setiap bulir itu yang 7 itu di setiapnya ada mi'atu habbah, ada 100 biji. Jadi seperti orang yang menanam, yang berinfak tadi, ya, di jalan Allah, orang yang menanam 1 biji, kemudian biji tersebut tumbuh dan tanamannya ada 7 bulir, dan di setiap bulir ada 100 biji. Jadi jumlahnya berapa? 7 kali 100, 700. Ya. Kemudian wallahu yudhaifu bima yasha'u wallahu wasi'un alim. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti 10 sampai 700 itu balasannya. Nah, yang udah pasti itu 10 tadi.
Ya, menurut para ulama yang sudah pasti 10 tadi. Jadi kalau kita berinfak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kemudian dengan hati yang ikhlas, maka sudah dijamin 10 kali lipat. Kita berinfak $100, 10 kali lipat $1.000. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya, minimal. Ya, itu minimal 10 kali. Asalkan sesuai dengan sunnah Rasul dan juga ikhlas. Diterima Allah SWT, minimal 10. Kemudian apa yang 700 itu? Ya, yang sampai 700 ini, dari 10 sampai 700 ini banyak gradasinya. Ya. Nah, ini tergantung tadi tingkatan niat kita. Pertama, tentunya yaitu kuncinya 10. Ya. Kemudian juga tergantung siapa kita. Ya. Tentunya seorang yang fakir, miskin, yang tidak punya makan, hanya punya satu makanan, pada saat itu kemudian melihat orang lain yang lapar, kemudian membagi dua atau bahkan memberikan semuanya, maka yang ia berikan lebih berarti dibanding orang yang sangat kaya memberikan $100 atau $1.000. Ya, karena mungkin dia miliuner. Memberikan $100, $1.000 mungkin hanya seperti change, seperti receh ya bahasa Indonesia. Ya, seperti change. Ya. Kalau orang miskin, fakir miskin tadi hanya mempunyai makanan satu, seperti Siti Aisyah dalam sebuah hadis ya, hanya mempunyai satu kurma, kemudian ada orang yang meminta makan, dibagi kurma itu karena bagi dua karena ada dua orang yang meminta. Tentunya makna yang disodakokan tadi sangat berarti bagi yang miskin tadi, fakir miskin tadi, dibanding orang yang kaya yang hanya memberikan 100 atau $1.000. Nah, 100 atau $1.000 itu tidak mengurangi nilainya ya. Kalau yang orang kaya tadi dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah minimal 10 kali dibalasnya ya, di dunia atau di akhirat. Tapi kalau yang tadi yang fakir miskin, yang walaupun dia lapar, tidak punya makanan lain, tapi membagi, itulah yang bisa meningkat. Ya. Kemudian ini yang kedua ya, mungkin kita dua saja yang dibahas kali ini. Satu lagi yang dapat meningkatkan derajat sedekah kita adalah apa yang kita sedekahkan. Ya, apa yang kita sedekahkan. Jadi sejalan dengan poin yang pertama tadi. Ya. Tetapi intinya agak sedikit berbeda. Ya. Dalam arti Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyebutkan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkatan iman yang tinggi kecuali dia memberikan apa yang sangat berarti bagi dirinya, apa yang sangat ia cintai, ya, sangat ia cintai. Ya, jadi mungkin dia tadi kan banyak uangnya, biasa saja, tapi ada sesuatu misalnya yang sangat ia cintai, ya, bisa dalam bentuk perhiasan, bisa dalam bentuk apapun ya, rumah atau bagaimana yang sangat ia cintai, ya, yang mungkin menyumbang $100, $500, no problem. Tetapi katakanlah sebagian dari usahanya diberikan, itu sangat berat bagi dia. Ya. Atau mungkin karena sedekah, katakanlah tidak selalu berarti uang, berarti materi, walaupun materi itu penting, ya. Misalnya waktu. Ya. Kita ingin tidur capek, tapi kita ingin sedekah menginfakkan terhadap Allah dengan membaca Al-Quran katakanlah 15 menit sebelum subuh. Kita luangkan waktu kita. Padahal kita sangat mengantuk. Ya, itu misalnya kalau sedekahnya tidak berarti uang. Tapi kalau kita dalam kesempatan ini akan membahas yang sedekah yang materi. Jadi itu tadi ya, 10 itu minimal. Maksimalnya 700. Sebetulnya ini tidak ada yang maksimal karena ini hanya dalam ayat ini saja 10 sampai 700 ya. Tetapi Allah itu maha kaya. Ya, tadi disebutkan dalam ayatnya wallahu wasi'un. Ya, Allah itu maha luas kekayaannya. Allah bisa memberikan segalanya dan tetap memiliki segalanya. Sangat luas. Wasi'un, sangat luas, sangat kaya. Kemudian yang kedua, wasi'un alim. Di akhir ayat tersebut. Alim, maha mengetahui. Itu tadi, mengetahui. Ini ikhlas nggak memberikannya? Allah mengetahui. Ini yang diberikan yang dicintai tidak? Yang diberikan cuma pakaian, katakanlah yang sudah lusuh. Ya, atau di salah satu hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha pada saat memberikan uang berikan wanginya dulu, diberikan wangian dulu uang itu karena ia ingin memberikan yang terbaik radhiyallahu anha. Kadang-kadang kita menyumbang dengan dollar bill yang sudah lusuh ya, atau koin yang sudah lusuh
Ya, Siti Aisyah tidak demikian, radhiyallahu anha. Beliau memberikan wangian terhadap uang itu baru memberikan, karena setelah ditanyakan karena insya Allah ini akan sampai kepada Allah. Itu kita bukan Siti Aisyah ya tentunya, tetapi paling tidak kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Allahu wasi'un, maha kaya dalam hal ini, alim dan maha mengetahui. Hati-hati kalau tidak ikhlas, Allah mengetahui. Hati-hati kalau yang diberikan yang tidak banyak artinya bagimu, Allah akan mengetahui. Ya. Dan mungkin insya Allah ditutup kesempatan ini dengan satu riwayat ya, tapi riwayat ini autentik ya, yaitu mengenai Utsman bin Affan pada saat zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq ya, di mana pada saat itu terjadi kekeringan di Madinah. Tetapi sebelum terjadi kekeringan, Utsman bin Affan telah mengirim karavan ke Syria. Dan pada saat drought, karavannya tiba kembali di Madinah. Nah, para bisnismen di Madinah sudah tertarik mendatangi Utsman. Saya akan beli 10% dikasih keuntungan lebih dari nilainya. Utsman tidak mau. 20% tidak mau. 50% tidak mau. 2 kali lipat tidak mau juga. Ya. Kemudian bertanya orang bisnismen tadi, mengapa kamu tidak mau? Siapa? Kami ini orang yang paling kaya, terkaya di Madinah. Siapa lagi yang bisa memberikan lebih dari 2 kali di Madinah? Kemudian Utsman bin Affan menyebutkan tadi, ya, paling tidak Allah SWT memberikan 10 kali lipat. Sekarang orang-orang di Madinah sangat memerlukan makanan dan keuntungan atau barang-barang dari karavannya tadi yang baru pulang dari Syria. Oleh karena itu saya hibahkan semua ini gratis minimal 10 kali. Itu Utsman bin Affan, masya Allah, ya, radhiyallahu anhu. Dan kita mengetahui sepanjang hidupnya Utsman bin Affan tidak pernah miskin, ya, tidak pernah habis. Jadi kembali kepada hadis yang kita bahas tadi ya awalnya, bahwa Rasulullah berjanji atau bersumpah bahwasanya tidak akan berkurang harta seseorang karena apa yang diinfakkannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan kemampuan, kesabaran agar kita mampu menjadi orang-orang yang rajin berinfak dan menginfakkan hal-hal yang bermanfaat, ya, bukan sesuatu yang tidak ada artinya bagi kita. Insya Allah seperti disampaikan tadi, kita akan membahas lagi dalam kajian selanjutnya mengenai sedekah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, yang benar hanya dari Allah, kesalahan berdasarkan dari Irfan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.